sekolah di STM Taulum. Aku kelas 4A. Hari ini saya akan mau menjelaskan macam-macam najis dan cara mencucinya. Sebelum membahas tentang najis, kita harus memahami terlebih dahulu tentang taharoh. Teman-teman tahu nggak apa itu taharoh? Taharoh menurut bahasa artinya adalah bersih atau bersuci. Adapun menurut istilah taharoh artinya menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditepatkan oleh syariat Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang sanggup menjaga kesuciannya. Nah, kembali ke taharoh. Taharoh dibagi menjadi dua, yaitu pertama, taharoh dari najis yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara mencucikannya dengan air yang suci dan menyucikan atau biasa yang disebut air mutlak. Yang kedua, taharoh dari hadas yang berlaku untuk badan seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Nah, teman-teman sekarang tahu kan apa itu taharoh? Sekarang Andra akan membahas tentang najis. Menurut bahasa, najis artinya kotor. Adapun menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara atau hukum Islam. Dan benda atau barang yang terkena najis disebut mutanajis. Adapun benda mutanajis itu sendiri dapat disucikan kembali. Misalnya, pakaian kita yang kena air kencing dapat dibersihkan dengan cara mencucinya. Tapi kotoran dan najis berbeda loh teman-teman. Benda najis misalnya bangkai, kotoran manusia, kotoran hewan tidak dapat disucikan karena benda itu sudah berbentuk zat bukan sifat. Dan kotoran adalah segala sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Namun tidak semua yang kotor selalu dikatakan najis. Contohnya, keringat di badan, ketombe di rambut, noda sirup di baju, dan lainnya. Nah, najis sendiri dibagi menjadi 3. Menurut ilmu fikih, najis dapat dibagi menjadi pertama, najis berat atau najis muhaldoh. Kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Dan ketiga, najis ringan atau najis mukhafaf. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Pertama, najis berat atau najis muhaldoh. Najis ini yang harus disucikan sampai 7 kali dengan menggunakan air mutlak, dan salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Contoh, najis ini adalah jika badan atau pakaian kita terkena air liur anjing. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasito. Najis ini disucikan dengan menggunakan air mutlak sampai hilang. Najisnya tersebut baik dari zat, bau, rasa, dan warnanya. Contoh najis ini adalah air kencing orang dewasa atau kotoran hewan. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi 2. Pertama, najis ania. Artinya najis yang masih terlihat zat, warna, rasa, dan baunya. Kedua, najis hukimiyah. Artinya najis yang kita yakini adanya namun zat, warna, rasa, dan baunya tidak terlihat nyata. Nah, najis yang terakhir adalah najis ringan atau najis mukhafafah. Najis ini cara mensucikannya dengan cara memercikan atau menyiram air di tempat yang terkena najis tanpa harus dibilas seperti pada najis muhaladoh atau najis mutawasito. Contohnya adalah air kencing bayi yang hanya minum air susu ibu. Nah, sekarang teman-teman tahu kan macam-macam najis? Selain ketiga macam najis yang telah dibahas sebelumnya, ada juga najis yang dimaafkan atau yang disebut najis ma'fu, yaitu najis yang dapat disucikan cukup dengan air saja jika najisnya kelihatan. Namun jika najisnya tidak kelihatan, tidak dibersihkan juga tidak apa-apa karena termasuk najis yang dimaafkan. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari Andra. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.